kontroversial selebritas Nikita Mirzani kembali mengguncang jagat maya. Saat menjalani masa penahanan di rumah tahanan, Nikita Mirzani diduga nekat melakukan live atau siaran langsung untuk jualan online bersama Dr. Oki Pratama. Video live yang disinyalir dilakukan dari balik jeruji besi ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang paling vokal adalah kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, yang mana mereka menyatakan murka dan mengecam keras aksi tersebut. Menanggapi kecaman tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani segera memberikan pembelaan. Ia membantah keras adanya pelanggaran hukum atau penggunaan ponsel pribadi. Dan untuk meluruskan polemik ini, praktisi hukum Firman Chandra memberikan pandangan dari payung hukum yang berlaku di rutan. Berikut 5 kontroversi aksi Nikita Mirzani live jualan online bareng Dr. Oki di dalam rutan, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani dikabarkan nekat melakukan siaran langsung untuk jualan online bersama sahabatnya, Dr. Oki Pratama, yang juga sempat menjadi saksi dalam kasusnya. Video dan tangkapan layar dari live tersebut segera viral di media sosial, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan netizen dan praktisi hukum. Masyarakat bertanya-tanya bagaimana seorang tahanan bisa memiliki akses bebas untuk melakukan kegiatan komersial live di media sosial dari dalam rutan. Lantas seperti apa video siaran langsung Nikita Mirzani bersama Dr. Oki Pratama yang viral tersebut? Guys, buruan di-check out karena Ami cuma bisa live-nya 5 menitan lagi ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu suatu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Bu, sama 1 bulan. Kalau di Dr. Oki itu semuanya terpercaya. Nah. Produknya benar-benar the real produk, nggak kayak orang lain. Uji labnya bisa dibikin sendiri, bukan uji lab yang benar. Banyak banget tuh yang kayak begitu tuh. Nah. Terus ada barcode BPOM, tapi barcode-nya ketika di-scan BPOM palsu, bener. Ala-ala berbarcode, tiba-tiba di-scan nggak bisa connect, bener. Iya, nah kalian juga pokoknya sekarang udah pada pinter ya, apalagi semenjak bebas penjara. Kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah-milih mana nih produk-produk yang bagus, atau cuma produk-produk yang ownernya cari keuntungan sendiri, tidak mementingkan kesehatan dari customernya, gitu. Jadi kalian juga harus pinter nih, karena yang punya uang kan kalian. Kalian juga pasti kan ngeluarin uang pengen dapatnya yang bagus, berhasil, di badan, di muka. Aksi kontroversial Nikita Mirzani yang diduga melakukan siaran langsung untuk jualan online bersama Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan mendapat reaksi keras dari pihak pelapor, kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Pihak Reza Gladys secara terbuka mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Lantas seperti apa reaksi keras pihak Reza Gladys? Terdakwa maupun terpidana tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik, ya, karena akan dikhawatirkan terjadinya dugaan-dugaan, ya, melakukan pengendalian perbuatan peregangan narkoba, kemudian dugaan-dugaan penipuan, dugaan-dugaan melakukan penghalangan proses penyidikan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, ini poin pertama kenapa kemudian Permenkumham nomor 8 tahun 2024 pasal 28 huruf I melarang terdakwa maupun terpidana memiliki alat komunikasi elektronik. Kalaupun terdakwa Nikita Mirzani ini melakukan live-nya dari wartel khusus di rumah tahanan, ya pada prinsipnya ini kan mempunyai batasan-batasan tertentu. Ya, di dalam Permenkumham dijelaskan bahwa wartel khusus itu hanya digunakan untuk berkomunikasi, ya, kepada pihak keluarga dan rekan-rekannya, kemudian terhadap penasihat hukumnya yang mengarah kepada hal-hal yang positif, ya. Tetapi kalau misalkan
terkait tentang live-nya melakukan dugaan-dugaan untuk jualan online, saya pikir pembatasan dalam Permen Kumham nomor 8 2004 ini sudah dikangkangi ya, baik oleh terdakwa Nikita Mirzani maupun penyelenggara rumah tahanan Permabes. Julianus, kuasa hukum Dr. Reza Gladys, tidak hanya melontarkan kecaman, tetapi kini mendesak adanya pengusutan internal terhadap para petugas rutan. Pihak pelapor menilai bahwa aksi live komersial di media sosial dari balik jeruji besi tersebut mustahil terjadi tanpa adanya kelalaian atau bahkan pembiaran dari petugas yang berwenang. Saat ini, sorotan publik tertuju pada langkah rutan selanjutnya. Apakah mereka akan memenuhi desakan pihak pelapor untuk menginvestigasi dugaan kelalaian petugas terkait aksi live kontroversial Nikita Mirzani tersebut? Nah, apabila benar seperti yang kami sampaikan tadi bahwasannya ada melakukan jualan online di dalam tahanan, ini kami harap ditindak tegas kepada Nikita Mirzani ataupun petugas yang ada di dalam rumah tahanan Pondok Bambu. Kalau terdakwa Nikita Mirzani memiliki alat komunikasi elektronik, ataupun kalau terdakwa Nikita Mirzani sudah melakukan live dengan tujuan jualan online, maka saya harap dalam hal ini dari pihak Menteri Hukum dan HAM tindak tegas ya penyelenggara rumah tahanan tersebut dan terdakwa Nikita Mirzani terhadap apa yang harus menjadi haknya sebagai nantinya dia sebagai narapidana. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, dengan tegas membantah keras kecaman dari pihak Reza Gladys yang menuding kliennya melanggar hukum setelah diduga melakukan siaran langsung untuk jualan online dari dalam rutan. Ya, menurutnya, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirzani karena ia hanya menggunakan haknya untuk berkomunikasi melalui fasilitas telepon resmi yang disediakan oleh pihak rutan. Pembelaan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuntutan kuasa hukum Reza Gladys yang meminta petugas rutan diusut karena dugaan pembiaran terhadap aksi live jualan Nikita Mirzani. Pihak Nikita Mirzani meminta agar semua pihak melihat masalah ini secara jernih dan tidak menciptakan opini yang seolah-olah kliennya mendapatkan perlakuan istimewa atau melanggar aturan dasar penahanan. Lantas seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani? Formal aja ya. Ya, saya bilang ya itu tidak melanggar karena itu kan fasilitas dari kan, tapi saya nggak tahu itu, saya juga nggak konfirmasi memiliki apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya pun seandainya itu ada, ya itu kan dilihat ada orang lewat di belakangnya ya, ada orang lewat dan itu dia lagi pakai ini, itu kan fasilitas, itu kita nggak apa-apa, nggak ada kerjaan itu pengacara. Kalau saya ngomong gitu boleh nggak? Hah? Ya udah. Kontroversi seputar dugaan aksi Nikita Mirzani yang live jualan online dari dalam rutan telah memicu perdebatan sengit antara pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Untuk menjernihkan polemik tersebut, praktisi hukum Firman Chandra akhirnya angkat bicara, memberikan pandangan dari kacamata hukum terkait penggunaan fasilitas komunikasi bagi tahanan. Firman Chandra menegaskan bahwa secara tegas, tahanan dilarang keras membawa dan menggunakan telepon seluler pribadi di dalam rutan. Firman Chandra menyimpulkan bahwa polemik ini harus diselesaikan dengan pemeriksaan mendalam terhadap fakta di lapangan, termasuk mendalami klaim kuasa hukum Nikita Mirzani serta menindaklanjuti desakan kuasa hukum Reza Gladys untuk mengusut potensi kelalaian petugas rutan. Lantas seperti apa pandangan Firman Chandra? Terkait dengan adanya sebuah larangan untuk membawa, memiliki HP dan menggunakan di dalam lapas, sebenarnya tertuang dalam
Permen-Kumham nomor 6 tahun 2013, pasal 4 dan pasal 9. Di pasal 9-nya petugas lapas boleh menyita gadget atau alat komunikasi tersebut karena ada dugaan-dugaan akan digunakan untuk kegiatan yang terlarang. Ada seorang artis, kita sebut artis yang sekarang lagi menjalani banding, melakukan kegiatan live dan menggunakan HP, jelas itu hal yang sangat dilarang sejatinya karena Permen-Kumham nomor 6 tahun 2013 sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi terdakwa dan atau terpidana kalau memang sudah inkrah itu tidak boleh menggunakan HP memiliki membawa ke dalam lapas tersebut gitu, karena akan mengganggu tatib. Karena Permen-Kumhamnya ini terkait dengan tata tertib lapas dan rutan. Konsekuensi larangan dalam membawa memiliki HP di dalam rutan ataupun lapas, termasuk live di dalam lapas. Bagi terdakwa, HP tersebut akan dimusnahkan, akan dibuang dan disita semuanya. Dan terdakwa atau terpidana itu harus masuk sel isolasi. Jadi sel yang dipisahkan dari terdakwa ataupun terpidana lainnya. Mungkin sel yang high risk cell, kira-kira begitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.